Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat pagi juga kepada jemaat atau para penonton yang sedang menyaksikan secara live streaming atau di masa depan. Oke, bagaimana? Saya harap jemaat semua sehat sekalian ya. Tapi terutama bukan hanya sehat secara jasmani, tetapi sehat di dalam iman. Karena tubuh kita bisa saja melemah dan akhirnya nanti habis. Tetapi iman kita dari hari ke hari seharusnya semakin dikuatkan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat 1 Yohanes. Dan selama 2 bulan terakhir kita sudah melihat pasal yang pertama. Kini kita akan lihat pasal yang kedua ayat 1 sampai 6. Surat 1 Yohanes pasal 2, kita baca ayat 1 sampai 6. Kita akan mulai bersama-sama, karena pendek sekali. Surat 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes itu sebelum Wahyu. Oke, mari kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami memohon supaya waktu yang sudah kami sisihkan untuk berjemaat ini tidak menjadi sia-sia. Kami datang ke tempat ini dengan menempuh perjalanan, dan juga bukan tanpa resiko, tetapi kami percaya, kami tahu bahwa berjemaat di sini jauh lebih penting daripada apapun. Mempelajari firman Tuhan jauh lebih penting daripada apapun. Oleh sebab itu, kami mohon supaya Roh Kudus yang di dalam hati kami bekerja supaya kami mengerti, dan juga supaya kami melakukan perintah-perintah-Mu sebagaimana tertulis di dalamnya. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi di dalam surat Injil Yohanes ini, suatu surat yang luar biasa, dan di pasal 1 kita sudah melihat bagaimana Yohanes menjelaskan Allah itu terang, dan orang yang mengaku berada di dalam Allah, berarti dia harus juga hidup di dalam terang. Tetapi bukan hanya itu saja, mereka walaupun hidup di dalam terang, kalau di pasal 2-nya kita melihat bahwa, rupanya di ayat yang ke-6 katanya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau saya ubah sedikit kalimatnya, tetapi masih dengan makna yang sama, ini artinya adalah, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia seperti hidup menggantikan Kristus hidup. Hidup menggantikan Kristus hidup. Bukankah ini yang selama ini kita gaung-gaungkan? Bahwa kalau kita mengaku Yesus sudah mati bagi saya, bahwa kita sudah bertobat, bahwa Yesus mati bagi saya, lalu sekarang saya apa? Hidup bagi Yesus. Tetapi pertanyaannya, apa artinya hidup bagi Yesus, hidup menggantikan Yesus? Ini sebenarnya bukan konsep yang hanya
Yohanes yang tulis, ini adalah konsep di seluruh perjanjian baru. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21, tidak usah Anda buka sekarang, di situ Paulus mengatakan dengan sentimen yang hampir sama. Sebab bagiku hidup adalah Kristus. For me to live is Christ. Dan apa arti itu? Paulus adalah orang yang sudah biasa antara garis hidup dan mati, ya. Antara-antaranya. Kadang hampir mati tapi masih hidup. Kadang hampir hidup tapi mati gitu. Dan itu sudah pernah. Tapi Tuhan berikan mujizat sehingga dia tidak jadi mati. Jadi sudah di antara hidup dan mati, tapi Paulus masih bilang bagiku, kalau aku hidup, kalau Tuhan mengizinkan aku hidup, itu adalah untuk Kristus. Dan tentu kalau mati bagi Paulus adalah suatu keuntungan. Lalu kemudian, hampir dengan sentimen yang sama, Yohanes mengajarkan pengajaran yang sama. Bahwa kalau kita mengaku kita hidup di dalam Dia, maka kita harus hidup sama seperti Kristus hidup. Atau dengan kata lain, sekarang hidupnya Kristus, itu kita yang hidupi. Yesus menggantikan kita mati, lalu kehidupannya Yesus, kita yang gantikan Yesus hidupi. Kira-kira seperti itu. Jadi, itu arti dari hidup menggantikan Tuhan Yesus. Tetapi masih tersisa pertanyaan, kalau begitu bagaimana saya menghidupi hidupnya Kristus? Kan Kristus nggak hidup di zaman sekarang. Kristus hidup 2000 tahun yang lalu. Bagaimana saya menghidupi Kristus yang hidup 2000 tahun yang lalu? Ya tentu, Yohanes memberikan jawabannya di sini. Dan saya mempelajari mulai dari ayat 1 sampai 6, sebenarnya ada beberapa hal, tetapi hari ini kita hanya mampu melihat mungkin satu saja. Yaitu bagian yang nomor satu dulu. Nomor satu. Yaitu bagi orang yang hidup bagi Kristus. Maka jangan berbuat dosa lagi. Ini yang kita baca di ayat yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi ini hal pertama yang kita lihat. Dan mungkin nanti minggu-minggu berikutnya kita akan lihat lagi yang lain. Tetapi ini adalah hal yang paling duluan kelihatan. Bahwa orang yang sudah menerima Yesus, sudah bertobat, maka dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Seperti yang sudah dijelaskan. Nah, saya melihat di sini ada beberapa hal. Dan kita akan mulai dari pertama alasannya dulu. Alasannya kenapa? Kenapa kalau kita sekarang hidup bagi Kristus, maka kita jangan berbuat dosa lagi. Sebenarnya sederhana sekali, kalau kita sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus mati bagi saya, bahwa Yesus menggantikan posisi saya, harusnya sayalah yang tersalib di atas kayu salib, tetapi Yesus kemudian mengambil posisi saya dan Yesuslah yang naik ke atas di situ dan dipaku di atas kayu salib. Kalau kita mengakui bahwa sebenarnya saya ini harusnya mati, tetapi Yesuslah yang mengambil posisi saya sebagai orang hukuman, lalu saya sekarang mengambil posisi Yesus sebagai orang yang hidup, maka sudah sepantasnya, bukan? Kalau kita menghidupi bagaimana Tuhan hidup. Nah, kita tahu bahwa Yesus membenci dosa. Oleh sebab itu kalau kita menghidupi hidupnya Tuhan, maka kita juga harus hidup menjauhi dosa. Sebagaimana Yesus hidup. Jadi, ini adalah satu hal yang sangat sepantasnya kita lakukan. Tidak ada argumen, tidak ada pembelaan kalau kita gagal, kalau kita tidak mau. Itu tidak mungkin. Sampai sedemikian mendasarnya konsep ini, Yohanes bilang kalau misalnya orang tidak melakukan itu, maka dia berdusta. Maka dia sebenarnya belum bertobat. Dia belum di dalam Tuhan. Ini karena merupakan konsep yang sangat mendasar. Jadi, jikalau Tuhan Yesus itu mengambil identitas kita sebagai orang hukuman, maka kita juga sekarang mengambil identitas Yesus sebagai orang yang hidup. Nah, identitas Yesus sebagai orang hidup ini apa atau siapa? Yesus adalah putra Allah. Tentu kita nggak menjadi Allah. Tetapi identitas kita sekarang adalah keluarga Allah. Dan identitas kita sekarang adalah orang yang kudus. Dan orang yang kudus ini adalah orang yang menjauhi dosa.
Oleh sebab itu, Yohanes memaparkan ini dengan sangat sederhana. Ini tidak memerlukan seorang doktor teologi untuk mengerti. Dan kita melihat ini ditekankan lagi dan lagi dan lagi, sampai mungkin ada yang bosan mendengarnya. Kenapa Pak Andrew mengkhotbahkan hal ini lagi dan lagi? Sebenarnya bukan saya, karena ini Yohanes yang tulis. Di pasal 1 ada, di pasal 2 ada, nanti di pasal 3 ada lagi, di pasal 4 ada lagi, dan di pasal 5 ada lagi. Jangan bosan saudara, karena itu Alkitab yang tulis. Jadi karena ini begitu penting, maka itu diulang dan diulang dan diulang lagi. Karena barang siapa yang mau menerima pengampunan itu, maka dia jangan berbuat dosa lagi. Inilah namanya pertobatan. Oke? Lalu kemudian saya ingin mengajak Anda untuk melihat arti dari teks ini secara gramatis. Katanya di sini, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Nah, kata jangan atau supaya kamu jangan berbuat dosa, itu ditulis dalam aorist tense, dalam bahasa Yunaninya. Aorist tense ini, kalau kita bandingkan, itu ada present tense dan ada aorist tense. Kalau present tense itu yang terjadi sekarang, kalau aorist itu terjadi di masa lampau. Tetapi karena ini adalah subjunktif, maka nggak mungkin maksudnya, oh supaya kamu zaman dulu tidak berbuat dosa. Bukan, tetapi maksudnya adalah bahwa kamu jangan mulai berbuat dosa. Kalau ditulis dalam bentuk present tense, maka artinya adalah jangan kamu terus berbuat dosa. Kalau ditulis dalam aorist tense seperti dalam teks ini, artinya adalah jangan kamu mulai berbuat dosa. Oke? Nah, mungkin sekilas kita pikir harusnya dua-duanya bisa dong, ya kan? Jangan kamu terus berbuat dosa. Oke, masuk akal. Jangan kamu mulai berbuat dosa. Oke, juga masuk akal. Tetapi kenapa Yohanes di sini memilih dengan menggunakan aorist tense, jangan kamu mulai. Jangan mulai. Karena rupanya disinilah perbedaannya, ya. Perbedaannya dengan orang yang belum pernah bertobat. Kalau jangan mulai berbuat dosa, maka implikasinya adalah dulu sudah pernah berhenti berbuat dosa. Lalu baru bisa dibilang jangan mulai lagi. Ya kan? Yang jelas, Yohanes bukan mengajarkan kamu sama sekali dari dulu nggak pernah berbuat dosa. Karena di pasal 1 ayat yang ke-10 dibilang, kalau kamu bilang kamu nggak punya dosa, kamu membuat dia menjadi pendusta. Jadi sebenarnya kamu memang sudah dulu pernah berdosa, tetapi kamu sudah berhenti. Baru jangan mulai berbuat dosa lagi. Disinilah bedanya dengan orang yang dari dulu memang belum pernah bertobat. Kalau dari dulu belum pernah bertobat, dari dulu belum pernah berhenti berdosa. Maka seharusnya bagi dia perintahnya adalah stop berdosa. Mulai sekarang stop berdosa. Tapi yang di pasal 2 ini, ayat yang pertama, maksudnya adalah bagi orang-orang yang di pasal 1 sudah menerima, sudah hidup di dalam terang, jangan mulai lagi berbuat dosa. Oke? Jadi kalau orang dunia ini beda dengan kita. Orang dunia berusaha menghentikan dosa nggak? Oh ada. Ya, ada orang dunia yang sangat rajin, gigih menghentikan dosa atau berusaha menghentikan dosa. Ada sebagian orang yang berusaha menghentikan dosa dengan mengasingkan diri. Pergi ke gunung lah, pergi ke biara, pergi ke hutan, ke tempat-tempat terpencil dan lain sebagainya. Untuk menghilangkan apa? Menghilangkan hawa nafsu. Oh, supaya menghilangkan dosa zina. Maka, ini tempatnya harus dipisah. Kalau laki-laki nggak boleh campur dengan wanita, ya kan? Supaya nggak ada keinginan itu katanya. Tapi pada prakteknya keinginan itu tetap ada kan? Ya. Katanya, untuk menghindari dosa apa? Kesombongan, dosa keegoisan, dosa vanity, mengasihi diri sendiri dan lain sebagainya. Mereka pakai pakaian yang sederhana, yang kasar-kasar, ya. Mereka mencukur kepalanya sampai botak dan lain sebagainya. Mereka melakukan hal ini, hal itu untuk menghilangkan keinginan berdosa itu. Ada yang menetapkan 1 bulan khusus, di mana di bulan itu kamu harus menekan nafsu kamu. Dan nafsu itu ditekan mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam.
Jadi mulai dari waktu itu kamu harus tekan nafsu kamu. Harus ditekan. Tetapi, apakah itu menghilangkan nafsunya? Ternyata tidak kan? Karena sesudah matahari terbenam, nafsu yang tadinya udah ditekan seharian itu terlepas. Akhirnya nafsunya lebih besar daripada kalau misalnya sehari-hari biasa aja. Buktinya, pembelian cabai meningkat, daging makin mahal, dan lain sebagainya. Kenapa bisa? Karena makannya makin banyak. Kenapa di bulan di mana harusnya menekan nafsu, makannya makin banyak? Saya juga bingung, kenapa permintaan meningkat? Karena itu sebenarnya gagal untuk menghilangkan hawa nafsu itu. Menghilangkan keinginan untuk berdosa yang dia pikir bisa dihilangkan dengan cara itu. Padahal tidak bisa. Karena untuk menghilangkan itu, mereka tidak pernah bertobat. Mereka tidak pernah mengakui bahwa itu adalah dosa terhadap Allah yang Maha Kuasa. Mereka tidak pernah meminta Tuhan Yesus untuk mengampuni mereka. Dan di mana tidak ada pengampunan, maka tidak ada juga perubahan. Ya. Dosa itu akan tetap menempel dan nggak akan hilang-hilang karena nggak pernah diampuni dan nggak bisa dicuci. Mau pakai Rinso, Daya, apalah merek-merek yang lain, nggak bisa. Karena untuk menghilangkan dosa itu harus ada pengampunan dulu, harus ada pertobatan. Dan harus ada Allah, harus ada Yesus yang masuk ke dalam hati, Roh Kudus yang masuk ke dalam hati dan mengubah hati itu dari dalam. Dan itulah yang terjadi kepada barang siapa yang mau menerima Yesus. Katanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Merekalah, kitalah yang telah diubah menjadi ciptaan baru. Kitalah yang sudah berhenti berbuat dosa. Nah, jika seorang tidak pernah bertobat, maka dia sebenarnya apa? Dia sebenarnya mungkin hanya melakukan hidupnya. Lalu dia berusaha sendiri. Berusaha sendiri apa? Untuk menahan nafsunya, jangan sampai menginginkan itu. Jangan sampai. Lalu kemudian dihalang-halangi, sampai orang lain juga nggak boleh melakukan hal itu. Nanti kalau saya lihat, nanti saya tergoda. Harus dihalang-halangi ini. Ini adalah hal-hal yang eksternal, bukan dari internal. Nah, kalau kita, orang yang sudah bertobat, maka harus ada perubahan. Yang tadinya hidup di dalam dosa, kemudian tiba-tiba berubah. Ada seorang pemungut cukai yang membangun kekayaannya dengan memeras orang. Lalu dia kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menyadari kesalahannya dan dia bertobat. Langsung dia katakan, semua orang yang sudah pernah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan kemudian sisa uangnya yang separuh lagi itu akan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Karena dia menyadari kesalahannya. Berubah langsung. Ada seorang penganiaya jemaat yang tadinya begitu giat untuk membunuh orang-orang Kristen, yang mau mencari, menangkap, mau membuat orang menyangkal jalan Kristus. Tapi lalu kemudian dia ketemu dengan Yesus sendiri, lalu dia menyadari bahwa dia salah. Berubah. Berubahnya bagaimana? Langsung kemudian dia masuk kota. Lalu di kota itu dia memberitakan Injil yang tadinya dia mau hancurkan itu. Dan dia buka perjanjian lama. Dan dia pakai perjanjian lama itu untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bagaimana bisa ada perubahan yang sebesar itu? Luar biasa. Ada seorang pengkhotbah yang tadinya adalah pemabuk. Tadinya adalah pemabuk, perokok, preman. Tetapi kemudian suatu hari dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Oh, dia begitu senangnya sampai dia mau kasih tahu semua orang. Pagi-pagi, buta, mungkin malam-malam, tengah malam dia mau kasih tahu semua orang. Saya sudah diselamatkan, katanya. Dia akhirnya menjadi seorang pengkhotbah terkenal. Semua contoh tersebut adalah kisah nyata.
Semuanya benar-benar terjadi. Nama mereka adalah Zakius, Paulus, Rotbel senior. Memang saya nggak pernah ketemu Zakius, saya nggak pernah ketemu dengan Paulus. Tetapi saya ketemu dengan Rotbel senior ini. Dulu dia adalah gembala kami di Amerika. Dan dia tulis buku dalam biografinya. Bagaimana dia diselamatkan. Dia dulu sebelum diselamatkan seperti apa. Ada seorang anak kecil dulu. Dia nakal, dia tidak peduli dengan banyak hal, dia egois. Tetapi kemudian sesudah dia menerima Yesus Kristus, dia berubah menjadi orang yang interest dengan hal-hal rohani. Menjadi, tahu kenapa dia datang kebaktian. Sebelumnya dia hanya datang kebaktian karena orang tuanya. Dan saya nggak tahu apakah di sini ada anak-anak atau remaja yang datang karena orang tuanya mengharuskan mereka. Seperti anak kecil itu. Tetapi sesudah anak kecil itu diselamatkan, lalu dia tahu sendiri kenapa dia datang ke gereja. Lalu kemudian dia mulai bisa mendengarkan khotbah dengan tenang. Lalu kemudian yang dikatakan oleh pengkhotbah itu mulai make sense. Mulai dia mengerti. Sesudah dia diselamatkan, hal-hal rohani menjadi bermakna bagi dia. Bernyanyi menjadi suatu hal yang menyenangkan. Mimpinya dulu adalah menjadi pilot pesawat tempur. Tetapi sesudah diselamatkan, mimpinya berubah menjadi hamba Tuhan. Saudara, ini adalah efek dari apa? Efek dari berubah itu. Ya. Efek dari berubah. Yang tadinya berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Tetapi kemudian ketika berbalik, maka otomatis kehidupan yang lama itu ditinggalkan dan berubah menjadi kehidupan yang baru. Ini adalah suatu konsep yang sangat mendasar. Yang terus-menerus Yohanes tekankan. Dan bukan hanya Yohanes, karena ada di surat-surat yang lain. Tetapi Yohanes sangat ingin menekankan ini. Kenapa? Karena saudara, Yohanes mau ngomong satu hal lagi. Yohanes mau ngomong nanti. Akan kita lihat di bagian yang keempat. Tetapi, ini kita melihat sekarang ada landasan apa sehingga kita hidup bagi Kristus. Dan orang yang hidup bagi Kristus ini, dia jangan berbuat dosa lagi. Mungkin kita pikir, ini sama dengan alasannya. Bukan, alasan itu adalah mengapa. Tetapi landasannya adalah bagaimana. Bagaimana bisa? Maka jawabannya adalah karena pengampunan. Pengampunan. Jadi kita bisa meninggalkan dosa karena dosa itu sudah diampuni. Baru bisa kita tinggalkan. Selama kita masih belum diampuni, maka status kita masih adalah orang berdosa. Bagaimana kita tinggalkan dosa itu? Statusnya masih orang berdosa. Tetapi karena kita sudah diampuni dan kita sudah diberikan status yang baru, maka kita sekarang sudah bisa meninggalkan dosa itu. Dan disinilah orang-orang yang sudah bertobat ternyata menemukan bahwa yang sebelumnya begitu sulit dia lakukan. Bagaimana dulu berusaha untuk meninggalkan dosa, tetapi ketika dia sudah sungguh-sungguh bertobat dan sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dan dia sekarang mau hidup untuk Tuhan, maka kehidupan yang lama itu bisa dia tinggalkan. Bisa. Nah, Yohanes mau menekankan ini. Kenapa? Karena pengampunan ini sungguh luar biasa menjadi dasar kita diselamatkan. Kalau kita baca di ayat yang kedua, Yohanes bilang, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ya, untuk segala dosa kita. Wow. Artinya seberapa besar pun dosa kita, seberapa pun jumlahnya, itu semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Seberapa besar pun. Makanya Paulus di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Dia bilang, benarlah perkataan ini, bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus merasa bahwa dialah yang paling berdosa karena dia menganiaya jemaat. Karena dialah yang mencari dari rumah ke rumah ke rumah, dari gang ke gang. Dan kalau ada orang yang Kristen yang mau mengakui Yesus, yang kalau ditanya, ayo kamu pengikut Kristus ya, kalau kamu nggak mau menyangkal, saya bunuh.
Dia yang memaksa orang, dan entah sudah berapa orang yang dia paksa. Dan dia bunuh. Maka dia merasa, sayalah yang paling berdosa. Saya yang paling berdosa. Tetapi Paulus mengaku bahwa semuanya sudah ditutupi oleh darah Tuhan Yesus. Inilah betapa besarnya pengampunan itu. Dan tahukah saudara, bahwa pengampunan Tuhan yang begitu besar itu lebih daripada bayangan kita. Karena bukan hanya untuk kita saja. Dan bukan hanya untuk segala dosa kita, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Untuk dosa seluruh dunia, bukan hanya untuk dosa sebagian orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, walaupun mereka belum menerima Tuhan Yesus. Walaupun mereka mungkin Tuhan sudah tahu bahwa mereka tidak akan pernah menerima Yesus, tetapi untuk dosa seluruh dunia, untuk dosa mereka juga, Yesus menanggung. Oleh sebab itu, besarnya pengampunan ini menjadi satu landasan bagi orang yang sudah menerima. Oh, kalau begitu saya harus hidup bagi Kristus. Jadi, kalau misalnya kalau pengampunan itu kalau Tuhan menanggung dosa itu hanya dosa orang pilihan saja, maka waduh, ini kalau kita menginjil orang, kalau saya menginjil orang, saya nggak bisa cerita sama dia, oh Tuhan Yesus telah mati untuk menanggung dosa saya dan dosa Anda. Saya tidak bisa, karena saya tidak tahu apakah dia ini orang yang sudah dipilih atau bukan. Jangan-jangan saya bohongin dia, karena dia bukan orang yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mati untuk dia. Kalau begitu saya kasih tahu, Tuhan sudah mati untuk Anda kalau. Tidak ada kalau. Alkitab mengatakan, Tuhan mati untuk Anda. Untuk saya juga. Dan untuk semua orang. Dan semua orang sudah dimasukkan ke dalam bagian yang sudah Tuhan tanggung itu. Dan barang siapa yang mau bertobat dan menerima Yesus, pada saat itu juga pengampunan diaplikasikan kepada dia. Inilah luar biasanya. Ayat ini berkata dan memberitahukan kepada kita bahwa pengampunan Tuhan itu disediakan untuk semua orang. Karena ia mau mendamaikan seluruh dunia ini tanpa terkecuali. Hanya saja ada syaratnya, yaitu barang siapa yang beriman, yang mau bertobat, dan tentunya kita yang mau hidup untuk Tuhan. Jadi, waktu Tuhan mati, Tuhan tidak memilih-milih, kalau untuk Petrus, ini saya mau mati untuk dia. Kalau untuk Yudas, saya nggak mau mati untuk dia. Tidak pernah kita baca itu di dalam Alkitab. Yang ada adalah Tuhan memberikan Yudas kesempatan demi kesempatan demi kesempatan. Tuhan membawa Yudas selama 3,5 tahun untuk ikut bersama-sama dengan dia, mendengarkan pengajaran, menyaksikan mujizat, mengalami ini dan itu, untuk melihat siapa pribadi Yesus sesungguhnya, supaya jangan sampai ada keraguan di dalam pikiran Yudas, siapa sih Yesus ini? Tidak. Tetapi Tuhan kasih semua kesempatan itu kepada Yudas. Karena Tuhan Yesus mau mati untuk dia juga. Dan seandainya Yudas, dia mau bertobat, saya yakin Tuhan juga pasti akan mengampuni dia. Sama seperti Tuhan mengampuni Petrus yang sudah menyangkal sampai 3 kali. Karena itulah pengampunannya. Karena ia adalah setia dan adil kalau kita mengaku dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu kemudian, Yohanes memakai prinsip ini untuk menjadi suatu pembuktian. Jadi kita sudah melihat tadi alasannya. Kenapa orang yang sekarang hidup bagi Kristus itu jangan berbuat dosa. Lalu kemudian kita melihat apa sebenarnya arti teks ini. Bahwa kita jangan mulai lagi. Lalu kemudian kita sudah melihat bahwa ini landasannya adalah dari pengampunan yang kita terima. Yang Tuhan berikan. Dan sekarang ini dipakai menjadi suatu pembuktian. Pembuktian apa? Nah, menarik. Karena Yohanes menuliskan mulai dari pasal 1, ayat yang ke-6, ini dia bilang, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Nah, kita tidak melakukan kebenaran. Ayat yang ke-8,
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Lalu di pasal yang kedua, ayat yang keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi 3 kali, hanya dalam spasi beberapa ayat, Yohanes mengulang ini 3 kali. Ini saya sudah bilang, dan saya ulangi sekali lagi, Yohanes suka mengulang-ulang. Ini kayak guru nulis di papan tulis, tetapi muridnya semua, diulang lagi pelajaran, bahan yang sama. Karena ini penting, saudara. Ya, kalau kali-kalian nggak diulang, kita sampai hari ini nggak hafal-hafal. Puji Tuhan. Guru-guru cukup bijaksana di SD, sehingga kali-kalian tabel itu disuruh hafal dan hafal lagi, bukan cuma sekali 2 kali. Kenapa Yohanes tulis ini sampai 3 kali hanya dalam beberapa ayat saja? Apakah mungkin menurut Yohanes ini penting? Ya pasti. Ya, pasti penting. Kenapa? Karena bukan jangan-jangan lagi. Karena rupanya ada orang yang ngaku-ngaku, ya, tetapi tidak benar-benar bertobat. Dan ini kita akan nanti lihat di pasal 3, di pasal keempat, pasal 5. Dan kita tahu ada orang yang menyusup dan memberikan pengajaran yang berbeda. Lalu kemudian Yohanes sengaja menulis surat ini untuk melawan para penyesat itu. Jadi sekarang mulai dari pasal 1, mulai dari pasal 2, Yohanes sudah langsung kasih tahu dulu, hati-hati ada orang yang nyusup, pura-pura. Kita pikir dia adalah orang Kristen, kita pikir dia bagian dari kita, tetapi sebenarnya tidak demikian. Dia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi, ya tentu kita tidak melihat yang pasal 3, pasal 5, dan yang lain-lain itu hari ini. Tetapi, kita melihat bahwa ini merupakan suatu tema yang penting di dalam seluruh surat 1 Yohanes ini. Yaitu bahwa ada orang yang berpura-pura, lalu kemudian dia mau mengajarkan suatu kebenaran. Mau mengajarkan suatu kebenaran. Dan dengan otoritas dari gereja mungkin, otoritas dari kumpulan orang-orang yang berkumpul membentuk suatu konsili, dengan otoritas dekrit yang dicap, yang berdasarkan otoritas gereja, sekali lagi, mereka mau mengajarkan doktrin dan tradisi yang bertentangan dengan Alkitab, yang tidak kita temukan di dalam Alkitab. Lalu ditemukannya di mana? Oh, ditemukannya ada di dalam kesepakatan konsili. Ditemukan ada, oh di mana? Oh di dalam ini, di dalam kitab yang lain ini, yang di luar Alkitab. Di mana? Di dalam keputusan kepala gereja. Jadi memakai hal-hal yang lain, otoritas-otoritas yang di luar Alkitab untuk mengajarkan sesuatu. Dan jangan-jangan ada orang Kristen yang berpikir ini sah, karena dia pikir ini sama-sama Kristen. Padahal tidak demikian. Kita melihat bahwa orang yang sama, yang mengajarkan kebenaran-kebenaran ini, yang sama itu juga, yang kemudian membunuh jutaan orang. Di Eropa mulai dari abad yang ke-12, sudah ada gerakan yang namanya inkuisisi. Nah, tujuan dari inkuisisi ini katanya adalah untuk melawan kebidatan. Jadi ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan gereja. Lalu kemudian ini bidat-bidat harus dihapuskan. Siapa yang ditargetkan? Waldensis, Katarsis, semua adalah orang-orang Anabaptis. Ya. Hussite adalah pengikutnya John Hus dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang dituduh ini tidak sesuai dengan pengajaran gereja. Lalu mereka dipaksa, kamu harus mengikuti pengajaran gereja. Kalau tidak, maka mereka akan dibunuh. Dan itu masih berlangsung ratus-ratus tahun. Terjadi di Prancis, terjadi di Italia, yang paling terkenal terjadi di Spanyol dan di Portugis, dan di seluruh Eropa diperkirakan juta orang dibunuh. Oh saudara, kita melihat ke belakang ke sejarah, kita punya keuntungan. Ya. Kalau mungkin hari ini kita mau menilai, saya mau menilai ini, apakah
si pengajar ini, dia benar-benar berasal dari Tuhan atau bukan. Kita mau melihat dulu kan, oh ini dia hidupnya ini mengikuti enggak nih, ya kan? Katanya jangan berbuat dosa lagi. Kita mau melihat dulu nih, hidup dalam dosa enggak? Mau ditunggu berapa lama? 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Sementara itu pengajaran dia bagaimana? Kita ikuti atau tidak? Tetapi kalau kita melihat ke belakang ke sejarah, kita bisa punya keuntungan karena kita sudah melihat semuanya. Dan kita lihat apa yang diperbuat oleh gereja ini. Mereka membunuh orang. Mereka menghasilkan tradisi-tradisi yang berbeda dengan Alkitab. Mereka akhirnya menetapkan tanggal kelahiran Tuhan Yesus yang bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Mereka menetapkan hari bahwa Yesus mati pada hari Jumat yang bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Mereka tambahkan lagi satu figur, di samping ada Allah Bapa, kemudian ada Allah Putra, kemudian ada Allah Roh Kudus, masih ada satu lagi figur yang berperan di dalam keselamatan kita. Yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menebus orang berdosa. Ada seorang figur ibu katanya. Oh, saudara, ini adalah kebenaran pakai tanda kutip, yang sudah menyimpang dari Alkitab. Tetapi apa yang diperingatkan oleh Alkitab, oleh Yohanes? Yohanes sudah bilang, kalau kamu mengenal dia, ayat 4, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, saya ulangi lagi bagian terakhirnya itu, di dalamnya tidak ada kebenaran. Dia mau mengajarkan kebenaran apapun, tidak ada kebenaran. Tahu dari mana? Karena dia berbuat dosa. Karena dia tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Karena dia tidak pernah berhenti berbuat dosa. Ini adalah bukti dari orang yang sudah berada di gereja sejak mereka kecil, tetapi tidak pernah bertobat. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam gereja? Karena dia sudah dimasukkan ke dalam air, sudah air diteteskan ke atas kepalanya. Sehingga dia masuk ke dalam gereja. Dia sudah menjadi bagian dari gereja itu, tetapi dia tidak pernah diselamatkan. Akhirnya dia tumbuh dewasa, tetapi tidak pernah diselamatkan. Akhirnya dia menjadi pemimpin gereja, tidak pernah diselamatkan. Dia pengkhotbah, tidak pernah diselamatkan. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini bukan saya yang katakan. Karena kita melihat sejarah dan kita melihat buah dari pekerjaannya. Dan kita melihat bahwa, sungguh benar peringatan Yohanes ini. Bahwa orang yang mengaku-ngaku, yang berkata aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Saudara, kita, orang yang sudah menerima Yesus Kristus, yang sudah bertobat, ini adalah suatu peringatan. Peringatan loh ya. Tetapi sekaligus, ini adalah suatu tes. Ini adalah pembuktian. Untuk siapa? Untuk kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, kita memeriksa hati kita sendiri. Kita memeriksa, apakah yang Tuhan inginkan, yang saya inginkan? Apakah sesuatu yang Tuhan tidak sukai, juga saya tidak inginkan? Ini adalah suatu tes untuk diri kita. Sehingga katanya itu, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Makanya Yohanes mau mengingatkan kita di pasal 1 ayat yang ke-9, mengaku dosa kita. Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu mau mengampuni segala kesalahan kita, kalau kita mengakuinya. Apakah ada keinginan itu? Apakah saya mau untuk datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan saya? Saudara, apabila di sini ada yang duduk tetapi tidak punya keinginan itu, apabila Anda tidak mau mengakui kesalahan Anda, maka sangat mungkin, apakah saya tidak tahu, apakah ini termasuk yang di ayat 4 itu, tidak menuruti perintahnya. Oleh sebab itu, perintah Tuhan, kalau kita sudah menerima karunia itu, maka sekarang kita hidup bagi Tuhan. Dan yang paling duluan adalah kita hidup, jangan berbuat dosa. Lalu kemudian, ini ya, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Lalu ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu kemudian di ayat yang ke-7 dan seterusnya, Yohanes menambahkan lagi, apa sih maksudnya
hidup menggantikan Kristus, hidup bagi Kristus. Masih banyak. Tapi kita akan lihat ini minggu-minggu yang akan datang. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak mau seperti orang-orang yang menyusup masuk dengan berkata di mulut saja, aku sudah menjadi orang Kristen. Kami tidak mau menjadi orang yang KTP-nya sudah Kristen atau sudah dibaptis, tetapi ternyata hidup kami masih jauh daripada yang Kau inginkan. Yang kami inginkan adalah kami hidup seperti Kristus hidup. Bantulah kami Tuhan, supaya kami bisa menjauhi dosa. Supaya kami senantiasa mensyukuri pengampunan yang kami terima yang begitu besar itu. Dan biarlah kami senantiasa menguji diri kami, supaya hati kami tidak pernah menjadi tawar. Tetapi kami senantiasa ingat bahwa kami harus menuruti perintah-perintah-Mu. Dan itu menjadi penghiburan bagi kami, bahwa kami sungguh-sungguh berada di dalam Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.